Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk anak kelas 3 SD. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu tentang perkalian. Nah, tentunya perkalian sudah anak-anak pelajari di kelas 2 ya. Nah, sekarang kita simak penjelasan berikut. Sebelum masuk ke materi perkalian, kita simak dulu ya penjelasan berikut. Di sebuah taman ada 3 pot bunga. Masing-masing pot bunga terdapat 5 tangkai bunga. Nah, berapa ya jumlah seluruh bunga yang ada di taman tersebut? Kita hitung dulu masing-masing pot ada berapa bunga. Pot yang pertama ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita jumlahkan di pot yang kedua. Di pot yang kedua ternyata juga ada 5 tangkai bunga. Kita tulis 5. Kemudian kita jumlahkan ke pot yang ketiga. Pot yang ketiga jumlahnya ada 5 juga. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 berapa ayo? Ya, jawabannya 15. Jadi jumlah tangkai bunga yang ada di taman tersebut ada 15. Sekarang perhatikan cerita berikutnya. Ibu membeli 4 keranjang telur. Ibu ingin menjumlahkan semua telur dari setiap keranjang. Nah, kita bantu ibu ya untuk menjumlahkan. Kita hitung dulu, setiap keranjang ada berapa butir telur ya. Kita lihat keranjang yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6. Kemudian kita jumlahkan di keranjang yang kedua. Nah, di keranjang yang kedua ternyata jumlahnya juga ada 6. Kita jumlahkan keranjang yang ketiga. Yang ketiga apakah jumlahnya juga 6? Oh iya, yang keranjang ketiga jumlahnya juga ada 6. Kita jumlahkan ke keranjang yang terakhir. Keranjang yang terakhir ada 6 juga. Nanti kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita jumlahkan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 berapa? 24. Nah, pinter. Kita simak cerita berikutnya. Di meja makan sudah terdapat beberapa roti yang diletakkan di 5 piring. Kita hitung bersama-sama ya jumlah roti tersebut. Di piring pertama ada 4 kue. Di piring kedua juga ada 4 roti. Di piring ketiga ada 4 roti. Di piring yang keempat juga ada 4. Dan di piring yang terakhir ada juga 4 roti. Kita jumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 20. Ya, berarti roti yang ada di meja makan ada 20. Hari ini ayah membuat 2 tumpukan buku. Nah, masing-masing tumpukan ada berapa buku itu ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tumpukan yang kedua juga ada 6 buku. Nah, berarti berapa jumlah semua buku yang sudah ditumpuk oleh ayah ya? Tumpukan pertama tadi ada 6. Ditambah tumpukan yang kedua juga ada 6. 6 ditambah 6 hasilnya 12.
Nah, sekarang kalau kita mau menuliskan dalam bentuk perkalian, bagaimana ya? Yang pertama, kita hitung dulu banyaknya tumpukan. Banyaknya tumpukan itu ada 2. 1, 2. Dikalikan isi setiap tumpukan. Isi setiap tumpukan itu ada 6. Kita tulis 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Sama ya hasilnya dengan penjumlahan sebelumnya. Kita simak cerita selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan menghitung banyaknya ikan di akuarium. Nah, di setiap akuarium itu ada 7 ikan. Nah, kemudian jika kita ingin menuliskan dalam bentuk perkalian, kita tulis dulu banyaknya akuarium. Banyaknya akuarium itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikalikan setiap ikan yang ada di akuarium ada 7. Berarti 5 dikali 7 sama dengan 35. Cerita selanjutnya. Di sini ada 4 ikat balon. Masing-masing satu ikat balon itu ada 8. Nah, berapa jumlah semua balon? Kita jumlahkan setiap ikatnya. Setiap ikat balon itu ada 8. Berarti 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Jika kita ingin menuliskan dalam bentuk perkalian, yang pertama yang dituliskan itu adalah banyaknya ikatan. Banyaknya ikatan itu ada 4. 4 dikali 8. 8 itu adalah jumlah balon dalam satu ikat. Nah, berarti 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, dari beberapa cerita yang sudah disajikan tadi, maka dapat disimpulkan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama itu disebut perkalian. Nah, supaya lebih mudahnya kita simak contoh berikut ya. Di sini ada penjumlahan 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Jika anak-anak ingin menuliskan dalam bentuk perkalian, dihitung dulu berapa jumlah angka 9-nya. Angka 9-nya ternyata ada 4. Nah, berarti kalau ditulis dalam bentuk perkalian adalah 4 dikali 9 sama dengan 36. Jangan sampai terbalik ya, 9 dikali 4. Contoh berikutnya. 10 ditambah 10 ditambah 10. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk perkalian berarti berapa? Ya, 3 dikali 10 sama dengan 30. Bisa ya? Nah, sekarang jika anak-anak ingin menuliskan bentuk perkalian menjadi penjumlahan berulang, kita simak contoh berikut ya. Di sini ada 4 dikali 11. Maka angka 11-nya ditulis sebanyak 4. Jangan terbalik ya, angka 4-nya ditulis 11, tidak boleh. Ya, jika ditulis dalam bentuk penjumlahan berulang berarti 11 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 11 sama dengan 44. Contoh yang kedua, 5 dikali 8 berarti 8-nya ditulis sebanyak 5 kali. Nah, jika ditulis dalam bentuk penjumlahan berulangnya seperti ini, 8 ditambah 8
ditambah 8, ditambah 8, ditambah 8. Sama dengan 40. Nah, begitu ya cara menuliskannya. Jangan sampai terbalik. Nah, dari penjelasan sebelumnya, anak-anak sudah mengerti ya tentang konsep perkalian. Berikutnya, kita akan belajar perkalian dengan cara bersusun. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkalian bersusun panjang. Bagaimana caranya ya? Kita simak penjelasan berikut. Nah, di sini ada perkalian 65 dikali 7. Langkah yang pertama adalah 5 dikali 7. Hasilnya 35. Kita tuliskan 35. Menuliskannya urut ya. Langkah yang kedua itu adalah menuliskan angka 0 di bawah angka 5. Mengapa kita harus menuliskan angka 0? Karena yang akan kita kalikan adalah bilangan puluhan. Nah, supaya mempermudah, kita tuliskan angka 0 dulu. Nah, langkah ketiga adalah 6 dikali 7, yaitu 42. Kita tulis 42 di depan 0. Nah, seperti ini ya, dan menuliskannya harus urut dengan bilangan di atasnya. Langkah yang terakhir kita jumlahkan. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. Kemudian 4 kita turunkan ke bawah ya, karena tidak ada angka yang harus dijumlahkan. Nah, berarti 65 dikali 7 hasilnya 455. Sekarang kita akan mengalihkan bilangan ratusan dengan satuan. 123 dikali 6. Langkah-langkahnya sama seperti contoh sebelumnya ya. Langkah pertama, 3 dikali 6, 18. Kita tulis 18. Langkah kedua, kita tuliskan angka 0 di bawah angka 8. Karena yang akan kita kalikan adalah bilangan puluhan. Langkah yang ketiga, 2 dikali 6 sama dengan 12. Kita tuliskan di depan angka 0. Langkah yang keempat, kita tuliskan angka 0 sebanyak 2 kali. Mengapa? Karena yang akan kita kalikan adalah bilangan ratusan. Langkah yang kelima, 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita tuliskan di depan angka 0 ya. Langkah yang terakhir kita jumlahkan. 8 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 8. 1 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 3. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Nah, berarti hasil perkaliannya adalah 738. Kita simak contoh berikutnya ya, supaya lebih jelas. Contoh berikutnya, 458 dikali 3. Langkah pertama, 8 dikali 3, 24. Kemudian kita tuliskan angka 0 di bawah 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kalikan 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian kita tuliskan angka 0 sebanyak 2. Nah, seperti ini. Mengapa? Karena yang akan kita kalikan adalah bilangan ratusan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita tulis seperti ini ya, dan harus urut dengan bilangan-bilangan yang ada di atasnya. Kemudian kita jumlahkan. 4
tambah 0 sama dengan 4. 2 ditambah 5 ditambah 0, 7. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian angka satunya kita turunkan. Nah, berarti hasilnya 1374. Nah, sekarang anak-anak akan belajar perkalian bersusun pendek. Bagaimana caranya? Kita simak penjelasan berikut ya. Nah, di sini ada perkalian 65 dikali 7. Kita akan mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Langkah yang pertama adalah 5 dikali 7. Kita menuliskannya hanya angka 5-nya saja ya. Angka 5-nya dan harus urut. Nah, seperti ini ya. Kemudian angka 3-nya kita simpan di tempat puluhan. Seperti ini ya cara menuliskannya. Kemudian langkah kedua adalah 6 dikali 7 sama dengan 42. Setelah mengalikan, kita jumlahkan dengan simpanannya tadi yaitu 3. Berarti 42 ditambah 3 sama dengan 45. Kita tulis angka 45. Nah, jadi jawabannya 455. Kita simak contoh berikutnya ya. 458 dikali 3. Langkah yang pertama 8 dikali 3 yaitu 24. Kita tuliskan angka 4-nya saja ya. Kemudian angka 2 kita simpan di tempat puluhan. Nah, seperti ini. Langkah yang kedua 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian kita jumlahkan simpanannya tadi yaitu 2. Berarti 15 ditambah 2 sama dengan 17. Tetapi kita tulis angka 7-nya saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian angka satunya kita simpan di tempat ratusan. Nah, menulisnya seperti ini ya. Kemudian langkah ketiga adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Setelah mengalikan, kita jumlahkan dengan simpanannya tadi. Berarti 12 ditambah 1 sama dengan 13. Kita tulis angka 13. Nah, seperti ini ya. Nah, kita simak contoh berikutnya supaya lebih mengerti ya. 148 dikali 7. Langkah pertama 8 dikali 7 yaitu 56. Kita tulis angka 6-nya saja. Angka 5-nya kita simpan di atas angka 4. 4 dikali 7 sama dengan 28. 28 ditambah 5 yaitu 33. Kita tulis angka satuannya saja ya. Kemudian angka puluhannya kita simpan di atas angka 1. Kemudian 1 dikali 7 sama dengan 7. Kemudian ditambahkan simpanannya 3. Berarti 7 ditambah 3 sama dengan 10. Berarti jawabannya 1036. Nah, demikian penjelasan tentang perkalian, baik perkalian bersusun panjang atau bersusun pendek. Semoga anak-anak lebih mengerti ya tentang perkalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Thank you for watching.